eh, bagaimana kita sebagai salah satu eh, tenaga kesehatan, ya, terutama ini adalah di rumah sakit tentunya ya. Karena salah satu tugas nanti dari seorang farmasis dalam standar pelayanan kefarmasian ya di rumah sakit itu adalah bagaimana seorang farmasis itu bertugas untuk menangani dispensing sediaan steril, gitu ya. Nah, salah satu dari eh, penanganan dispensing sediaan steril itu adalah bagaimana seorang farmasis itu nanti bertugas untuk menangani mulai dari formulasi, pencampuran, ya, penyiapan obat yang termasuk ke dalam golongan obat-obat sitotoksik. Ya, jadi eh, saya share screen. Nah, mana ya? Enggak ada. Ya, bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, istilah sitotoksik itu adalah dimaksudkan terutama adalah untuk obat-obat yang tergolong ke dalam kemoterapi, ya. Jadi obat-obat yang digunakan dalam penanganan penyakit kanker, ya, untuk pasien-pasien yang harus menjalani kemoterapeutik, gitu ya. Nah, jadi obatnya itu bersifat sitotoksik, ya. Namanya sitotoksik, sito itu kan sel ya, toksik itu racun. Jadi sebenarnya bahwa obat-obat dari kanker ini, ya, obat kanker ini sangat memiliki efek yang negatif, ya, beracun terhadap sel, gitu ya, sehingga terutama perlu penanganan khusus, ya, karena tidak seperti misalnya obat-obat lain yang konvensional seperti paracetamol atau yang lainnya, dia terkena paparan pun tidak menimbulkan efek yang negatif, gitu ya. Tapi obat kanker ini kita terpapar dia dalam jumlah yang sedikit pun, kalau dia terakumulasi, kemudian nanti akan menimbulkan banyak efek negatif ya yang muncul, sehingga perlu eh, penanganan khusus ya. Jadi kita sebutnya tadi adalah handling sitotoksik, gitu ya. Ya. Jadi sedikit ya untuk mengenal ya, mungkin mengulang kembali, tapi tidak sampai eh, terlalu dalam ya seperti farmakoterapi, tetapi penting untuk mengenal apa yang kita tangani, gitu ya. Nah, jadi kalau nggak kita kenal apa yang akan kita kelola, apa yang kita tangani, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan baik, gitu ya. Nah, jadi tadi kanker, gitu ya, sitotoksik obat yang digunakan untuk menangani penyakit kanker.
Jadi kanker tentu kita semua sudah pernah ya sudah pernah mungkin membaca ya dari ataupun kuliah ya dari kuliah di farmakoterapi. Jadi kalau kita menyebut kanker ya maka kita mengenal eh, bahwa kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel jaringan tubuh yang normal sebelumnya ya berubah menjadi sel kanker gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau dia berubah menjadi sel kanker, sel ini akan berubah fungsinya. Nah, fungsinya jadi berubah dan akan bisa berujung ya kepada kematian karena fungsi-fungsi awalnya sudah berubah ya atau bahkan mati ya. Dan ini akan berkembang ya ke sel-sel tetangga ya sel-sel tetangga di eh, tubuh ya di tubuh kita. Oke. Jadi kalau kita lihat sel kanker itu dia bersifat invasif gitu ya. Nah, jadi mampu tumbuh di jaringan sekitarnya. Tuh. Kemudian bersifat metastatik. Jadi bisa menyebar ke tempat lain dan menyebabkan pertumbuhan baru ya. Dan juga memiliki hereditas. Jadi sakit kanker ini juga faktor turunan adalah salah satu faktor risiko ya dari eh, penyakit kanker ya. Nah, ini kalau kita lihat kanker juga menjadi salah satu penyakit dengan prevalensi yang tinggi dan kalau data dari BPJS itu menunjukkan dia apa ya eh, salah satu penyakit yang memiliki eh, potensial ekonomi loss yang sangat tinggi. Jadi karena obat kankernya sangat mahal. Ya. Nah, jadi kalau eh, menangani pasien kanker ini eh, banyak dana dari BPJS itu yang tersedot, gitu ya, habis untuk menangani penyakit-penyakit kanker ini. Jadi kalau kita lihat juga prevalensinya cukup tinggi ya di Indonesia, kita di urutan ke-8 ya se-Asia Tenggara, kemudian ke-23 di Asia ya. Jadi ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi ini ya prioritas ya untuk ditangani. Ini kasus kanker baru ya ini sekedar prevalensi dan tren kalau kita lihat semakin tahun dia semakin meningkat ya. Ini kalau kita lihat trennya termasuk tren penanganan ekonomi ya. Nah, jadi kalau kanker kita banyak mengenal jenis-jenis terapi yang bisa digunakan untuk menangani penyakit kanker. Ada hormon terapi, ada dia menggunakan radiasi, gitu ya, dan proses pembedahan juga diperlukan, dan kemoterapi. Nah, ini nanti kita fokusnya kepada kemoterapi ya, karena obat-obat sitotoksik adalah obat yang digunakan untuk kemoterapi. Jadi kalau kita lihat di sini, prevalensi dari penanganan kemoterapi itu 24,9% ya dari seluruh jenis penanganan yang lain. Nah ini jadi kemoterapi. Jadi kalau kita mengenal kemoterapi itu adalah terapi yang dilakukan dengan menggunakan substansi ya atau obat gitu ya yang akan berjalan melalui aliran darah. Nah, jadi dia dimasukkan ke dalam pembuluh darah untuk mencapai dan mempengaruhi seluruh sel tubuh ya. Nah, pengobatan kanker itu bisa diberikan baik secara sistemis ataupun lokal.
gitu ya. Nah, agen kemoterapi ataupun obat kemoterapi gitu yang kita gunakan itu bisa berupa senyawa natural ataupun juga merupakan senyawa yang disintesa. Jadi eh, pada umumnya obat-obat kanker yang digunakan itu akan menekan pertumbuhan sel dan menimbulkan toksisitas ya, karena biasanya obat itu dia sampai saat ini belum ada yang spesifik terhadap sel kanker tertentu ya, belum ada obat kemoterapi yang sangat spesifik gitu ya, yang hanya menargetkan sel kanker tertentu. Biasanya juga dia akan menargetkan bukan hanya sel kanker tetapi juga sel yang sehat gitu ya, sehingga nanti menimbulkan itu tadi efek samping ya, macam-macam efek sampingnya yang muncul ya. Hmm, paling umum kalau kita lihat adalah rambutnya ya. Nah, mual muntah udah pasti, kemudian rambut akan rontok, imunitas juga akan turun ya. Nah, sehingga akan gampang, sangat sangat gampang sekali mengalami sakit ya. Nah, ini kalau kita lihat beberapa efek samping dari kemoterapi ya. Nah, banyak ya, yang paling sering tentu kalau kita kenal mual muntah gitu ya, dan lain-lain sebagainya, ini ada banyak di sini. Ya, jadi tujuan terapi dari kemoterapi gitu ya, atau secara umum sistematis kanker, eh, dia yang pertama bersifat kuratif, jadi di mana diharapkan mencapai kondisi bebas sel kanker. Nanti ini tentu tergantung dari stadium ya, nah, kondisi pasien. Yang kedua, prolong life, jadi memperpanjang waktu hidup ya. Nah, jadi eh, kemoterapi diberikan untuk mungkin pasien kalau tidak dapat kemoterapi hanya bisa eh, waktu hidupnya 1 tahun misalnya, gitu ya. Tapi dengan mendapatkan kemoterapi dia bisa angka harapan hidupnya bisa meningkat ya, 2 tahun atau 3 tahun seperti itu. Kemudian yang ketiga tentu diharapkan bisa meningkatkan quality of life, jadi kualitas hidup dari pasien tadi ya. Pasien diharapkan masih bisa tetap menjalani kehidupannya dengan baik ya. Nah, kemudian yang bersifat paliatif tentu eh, ini dia diberikan ya, salah satu tujuannya untuk mengurangi ataupun menghentikan gejala yang disebabkan oleh pertumbuhan kanker ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat sifat pembagian obat kanker ini berdasarkan waktu pemberiannya, kita mengenal obat-obat kemoterapi itu yang bersifat, ada yang neoadjuvan, adjuvan, primer, kemudian ada juga yang bersifat concurrent, gitu ya. Nah, kalau neoadjuvan itu diberikan sebelum pengobatan definitif yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran tumor, ya. Jadi misalnya sebelum pembedahan gitu ya, nah, sebelum pengangkatan tumor gitu misalnya, maka mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu ya dengan obat-obatan neoadjuvan. Kemudian terapi adjuvan kita kenal ya. Nah, jadi kalau adjuvan itu diberikan setelah terapi definitif. Jadi dengan tujuan menghabiskan sisa sel kanker. Jadi biasanya setelah dilakukan pembedahan biasanya ya akan dilanjutkan dengan terapi adjuvan ya, untuk menghabiskan sisa sel kanker ya yang kemungkinan masih ada. Yang primer ya sebagai terapi utama ya, tanpa didampingi modalitas yang lain ya. Nah, kalau ada yang primer, ada juga yang concurrent, ini diberikan bersamaan dengan
radioterapi sebagai terapi utama. Jadi itu ya terapi kankernya. Nah, untuk obatnya sendiri ada beberapa jenis ya dengan berbagai macam mekanisme kerja ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dia bersifat golongan alkilator, kemudian antimetabolik, ada juga golongan antibiotik dan ini ada alkaloid vinca ya. Jadi kita kenal di situ kalau dia alkilator ini ada mekanisme kerjanya, tapi kita nggak akan bahas secara spesifik ya. Ini bisa dibaca saja baik itu eh, golongan mekanisme kerja dan nama obat di sini ya. Ini alkaloid vinca misalnya yang juga sering banyak dipakai, vincristin, vinblastin ini ya. Nah, ini banyak dipakai digunakan. Kemudian antibiotik itu antrasiklin misalnya doxorubicin, epiribicin ini juga cukup banyak digunakan ya, fluorouracil dan untuk setiap eh, terapi kanker itu dia sudah spesifik ya. Jadi dia berdasarkan jenis kanker, kemudian berdasarkan stadiumnya, dia sudah memiliki regimen terapi masing-masing yang sudah ditetapkan. Ya, jadi dia tidak tidak terlalu banyak pilihan juga ya untuk obat-obat penyakit kanker ini karena obatnya juga tidak terlalu banyak ya. Ya, ada yang bersifat hormonal misalnya, kemudian ada yang target terapi, kemudian ada yang monoterapi. Tapi ya kita lebih ke handling sitotoksiknya ya. Dan perlu diingat untuk terapi kemoterapi ini dia sangat bersifat individualized karena dia range terapinya sempit dan juga efek toksiknya yang tinggi sehingga setiap pasien akan memiliki efek yang berbeda sehingga dosis dan regimennya itu harus dihitung masing-masing per pasien ya. Jadi tidak sama antara pasien yang satu dengan yang lain. Ya, dosisnya nanti dia biasanya dihitungkan banyak, ada beberapa faktor ya dalam menghitung dosis untuk kemoterapi, terutama yang diperhitungkan adalah luas permukaan tubuh ya. Kemudian nanti ada berat badan juga yang menjadi faktornya ya. Belum lagi kemudian juga fungsi-fungsi ginjal ya, itu juga nanti akan sangat menentukan berapa dosis yang diberikan kepada pasien ya untuk obat-obat kemoterapi. Nah, jadi makanya nanti perhitungan dosis ini akan sangat penting harus diketahui supaya jangan sampai salah ya menghitung dosis kemoterapinya karena salah sedikit efeknya langsung besar ya, efek negatifnya akan sangat tinggi ya. Salah menghitung dosis atau mungkin salah mencampur ya jumlahnya, salah menarik dalam mililiternya itu akan sangat mempengaruhi outcome terapi ya karena dia range terapinya sangat sempit ya. Kemudian tadi eh, faktor risikonya dia bersifat bersifat sitotoksik sehingga perlu perlakuan khusus ya supaya tidak meracuni gitu ya, tidak meracuni eh, yang menyiapkan obat terutama ya, nah, baik itu apoteker ataupun perawat. Ya ini bagaimana kondisi biaya ya yang dihabiskan pemerintah melalui BPJS untuk menangani penyakit kanker yang selalu meningkat ya, terus meningkat. Nah, ini eh, dasar hukum ya. Nah, dasar hukum bahwa farmasis itu nanti bertanggung jawab, kita lihat di sini eh, untuk terutama dispensing sediaan steril ya.
Jadi dispensing sediaan steril termasuk juga itu kemarin mungkin sudah dibahas dengan Ibu Singgar ya, TPN ya, Total Parenteral Nutrition, IV admixture itu juga tanggung jawabnya farmasis ya. Nah, termasuk yang ini yang obat-obat toksik. Jadi kenapa harus spesifik nih untuk cytotoxic drug gitu ya. Jadi safety handling cytotoxic drug. Yang pertama tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien ya, mengurangi medication error tadi. Dalam penyiapan, pencampuran, itu dosisnya berapa, jumlahnya berapa, itu tentu harus spesifik ya, harus betul-betul dihitung. Kemudian juga menjamin mutu produk ya dan terlindung dari kontaminasi mikroba untuk obatnya sendiri. Kemudian melindungi personal dan lingkungan yang terlibat dari paparan bahan berbahaya. Jadi eh, obatnya itu sendiri bahkan berbahaya untuk orang yang memberikan, ya, bukan hanya orang yang menggunakan dan orang yang memformulasikannya juga. Kalau terpapar dia akan bisa eh, dengan safety handling yang baik ya, meningkatkan efisiensi biaya dan efisiensi waktu ya, terutama. Nah, jadi ini contoh-contoh dari riset ya, yang sudah dilakukan bagaimana terutama baik itu perawat ya ataupun farmasis gitu ya. Jadi kalau di sini di tahun yang sudah cukup lama juga sebenarnya perawat yang bekerja pada bangsal kemoterapi itu menunjukkan efektivitas mutagenik nah yang signifikan. Jadi bisa terpapar dan perawatnya gitu ya mungkin bahkan bisa tertular ya atau malah mengembangkan gitu ya dalam hal ini karena dia terpicu oleh eh, obat tadi ya, nah, sitotoksik tadi dia bisa terjadi perubahan genetiknya kalau dia terpapar. Kemudian di sini misalnya diteliti terjadi kerusakan liver pada 3 orang perawat yang bekerja pada ward onkologi, ya. Kemudian juga di sini penelitian di Italia ditemukan siklophosphamid dan ifosfamid ini 2 obat kanker ya dalam urin perawat dan staf farmasi yang tidak mengikuti peraturan khusus dalam menangani obat-obat kanker. Jadi itu sangat ini ya berisiko ya, sehingga harus hati-hati, harus safety handling. Jadi penanganannya harus aman, gitu ya. Jadi ini ada beberapa kondisi ya yang bisa terjadi berisiko terjadi pada orang-orang yang menangani ataupun terlibat ya dalam eh, formulasi ataupun pemberian obat kanker kepada pasien. Jadi obat kankernya itu sendiri ya, dia bisa bersifat karsinogenik tadi, nah, dia bisa mengembangkan terjadi sel kanker, kemudian bisa bersifat mutagenik ya, jadi terjadi perubahan pada sel tubuh ya, atau teratogenik. Jadi kalau teratogenik ya mempengaruhi kondisi bayi ya, bayi. Kemudian juga reproductive toxicity ya, jadi terutama ya jadi infertil ya, jadi mandul dia risikonya. Jadi cukup cukup tinggi. Genotoxicity dan organ toxicity. Ya, ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang ataupun bukan pasien ya, tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemberian obat sitotoksik. Jadi sumber dari paparan itu sendiri bisa dari macam-macam. Ya.
bisa misalnya dari kebocoran wadah. Ya, jadi pada saat dia memformulasikan obat bisa saja bocor, ya, kemudian tumpah, gitu ya. Nah, misalnya terjadi tumpahan di permukaan meja tempat pencampuran, bisa juga di bed pasien, ya, tempat tidur pasien, kamar rawatan, kemudian juga dia juga bisa eh, dari wadah-wadah, kan kita dalam mencampur itu kan mencampurnya dalam wadah-wadah pencampuran, ya. Nah, itu bisa terkena, bisa terpapar. Pada beberapa obat dia bisa atau bersifat menguap, ya. Nah, ataupun bisa semburan cairan. Jadi dia memang nggak kelihatan dia. Kalau secara kasat mata dia nggak kelihatan, tapi ada, gitu ya, uap atau semburan cairan, terutama pada saat itu kita membuka vial atau ampul, ya, karena kan dia bertekanan tinggi itu, ya. Nah, jadi dia bisa menghasilkan uap atau semburan cairan pada saat membuka vial atau ampul, ya. Kemudian bisa juga pada saat menarik jarum dari vial, ya. Nah, kemudian bisa juga keluarnya cairan pada saat mensetarakan ukuran. Jadi pada saat kita mengukur, gitu ya, nah, berapa jumlahnya, gitu ya, bisa keluar. Jadi itu nanti bisa terpapar. Kemudian juga asalnya atau sumbernya paparan itu dari ekskreta pasien, ya. Jadi ya dari pasien itu sendiri, ya, baik itu dari salivanya, ya, atau pasiennya batuk gitu misalnya. Jadi nanti kita lihat kondisi pencegahan yang bisa kita lakukan. Ya, jadi exposure-nya bisa dari inhalasi, ya, dermal juga bisa dari needle, ya, jarum, gitu ya. Nah, ini contoh beberapa obat yang ternyata bisa menguap, ya. Jadi nggak kelihatan dia, tapi tadi bisa terjadi semburan, ya, pada saat kita mengambil obat, gitu ya, dari vial atau ampul. Jadi di suhu 23 derajat Celcius pun sudah terjadi proses penguapan, ya. Seperti dari ini contohnya adalah siklophosphamid, gitu ya. Nah, nitrogen, karmustin, ini bahkan bisa sudah terjadi penguapan, ya. Jadi bisa terhirup kepada eh, tenaga kesehatannya. Jadi kalau disebutkan siapa saja yang berisiko terpapar banyak, ya. Jadi dan bukan hanya tenaga kesehatan, ya, yang mencampur obat tadi, bisa juga cleaning, ya, cleaning service-nya yang bersihkan ruangan, ya. Kemudian ya orang-orang kalau sampah sitotoksik kan juga dia penanganannya sendiri, ya, khusus juga, ya. Jadi dia akan berbeda dengan sampah biasa, ya. Jadi semuanya ditangani dengan eh, khusus, ya, untuk yang obat-obat sitostatika. Nah, ini untuk nah, jadi kalau di farmasis tentu kita menangani obat sitostatika itu mulai dari kita milih, ya, obat mana yang akan kita adakan, gitu ya. Nah, selection, prescribing, dosing, transcribing, kemudian procurement, ya, penerimaan, storage, disimpannya seperti apa, kemudian preparasi, penyiapannya, gitu ya, menyiapkan obat-obat sitostatikanya untuk digunakan, ya, administration, kemudian juga sampai ke monef, ya, dan konselingnya juga. Jadi ini semua ini sebenarnya, ya, menjadi tanggung jawab kita. Jadi cukup banyak, ya. Jadi obat-obat sitostatika ini memang termasuk eh, yang menjadi tanggung jawab farmasis, ya. Nah, diserahkan ke kita ini. Jadi harus betul-betul dispensingnya. Ini seleksinya, saya rasa ini nggak usah dibaca saja dibaca. Jadi terlibat dalam proses pemilihan obat kanker, ya. Nah, itu dipilih mana yang paling efektif,
Ya, karena tadi obat kanker itu mahal. Kemudian juga pembeliannya tidak bisa seperti beli paracetamol gitu ya. Pesan hari ini datang hari ini gitu. Jadi dia kadang-kadang juga stoknya kosong gitu dan jadi harus betul-betul direncanakan berapa jumlahnya ya, karena nanti kalau terlalu banyak ruginya besar ya kalau dia nggak dipakai misalnya gitu ya. Karena harganya mahal. Satu vial, satu ampul bisa harganya jutaan. Jadi kita benar betul-betul harus eh, apa ya, hitung betul-betul berapa kasus yang ditangani gitu misalnya ya. Jadi supaya tidak eh, dan ini biasanya juga expired date-nya nggak lama ya. Nah, dia nggak lama. Kalau babak kanker ini expired date-nya nggak lama. Nah, jadi sangat harus hati-hati agar tidak overstock atau out of stock ya. Nah, nah, itu tadi ya penyimpanan tentu ya. Ini harus pas dia karena dia berisiko tinggi ya, masuk dalam golongan obat lasa namanya ya, lookalike atau sound alike. Kemudian juga high alert, jangan sampai ketukar ya, vin vincristin dengan vinblastine misalnya ya, atau ada karboplatin dan cisplatin, karena tadi obat-obat kanker ini kan mirip-mirip tadi namanya ya. Nah, ada doxorubicin, ada epirubisin, sama-sama rubisin. Jadi eh, kalau salah ini bahaya. Nah, ini pada tahap prescribing tentu harus hati-hati ya, resep resepan, terutama untuk resep kemoterapi ya harus betul-betul hati-hati. Jadi peresepan obat kemoterapi oral dan parenteral harus dilakukan secara tertulis. Jadi jangan eh, by phone ya, hati-hati. Jadi baik itu dosis dan lain sebagainya itu semuanya harus ditulis ya oleh dokter ya. Nah, dalam bentuk tulisan, di paraf, ya, nah, dipastikan keasliannya, gitu ya. Nah, jadi karena bahaya ya. Hmm. Jadi harus betul-betul tertulis dan ditandatangani, ya. Nah, apakah nanti ada perubahan dosis dan lain sebagainya, itu harus jelas, ya. Ini tadi tidak diperbolehkan memberikan order kemoterapi secara lisan, ya. Nah, kecuali untuk instruksi penundaan atau penghentian pemberian kemoterapi, ya. Kemudian apabila ada terapi baru ya atau perubahan terapi harus terdokumentasi dalam rekam medik pasien. Jadi ya istilahnya nih apa ya, waskat ya, pengawasan melekat. Jadi harus betul-betul dikontrol ya, dimonitor dengan sampai salah. Ya, ini perencanaan kemoterapinya ya. Itu nanti kerjasama dengan dokter. Biasanya di rumah sakit itu kita sudah punya ada tim ya, ada tim kemoterapinya. Jadi di situ nanti ada dokternya, ada apotekernya, ada perawatnya, ya, nanti yang akan memberikan kemoterapi kepada pasien ya. Ya ini dan selalu double check. Ya, jadi double check itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Ya, namanya double check itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi semua nama obat, jenis obat, dosis obat, regimen terapi, cara pemberian, ya itu semua harus diverifikasi. Ya, nah, ya harus hati-hati. Ya, jadi untuk penyiapannya, ya ini ya. Jadi penyiapan obat statika itu harus kita lakukan di ruangan khusus ya. Kita sebutnya sebagai clean room. Ya, di sini ini ada contoh ruangannya dan petugas itu harus sudah dapat pelatihan sebelumnya. Ya, jadi dia terlatih dalam handling hazardous dan aseptik teknik. Jadi dia tahu bagaimana memperlakukan obat tersebut ya, dan bagaimana menjaga keamanan dirinya sendiri. Ya, itu petugasnya harus sudah ada pelatihan.
Kemudian tentu digunakan alat pelindung diri selama proses apa pencampuran gitu ya. Jadi dia mengenakan gaun ya. Jadi apa istilahnya material yang tidak tembus air dan tidak melepas serat. Jadi juga spesifik ya. Ini sarung tangan harus digunakan ya. Hmm. Google jadi kayak kacamata ya Google, kacamata Google, kemudian masker respiratory yang N95 ya, bukan masker yang biasa gitu ya. Nah, kemudian tentu ruangannya tadi ruangannya harus clean room, kemudian kita menggunakan isolator ya atau drug safety cabinet ya atau LAV ya, laminatory airflow ya. Jadi eh, kita mencampurnya juga di situ ya. Ini yang ini ya. Ya ada passbox HEPA filter ya untuk menentukan kualitas udaranya juga ya harus jadi clean room itu sudah ada HEPA filternya ya. Nah, tekanan udaranya juga sudah diatur jadi eh, meminimalisasi kontaminasi ya. Verifikasi regimen ini nanti ya semua ya tadi double check ini tadi sudah ini sudah bisa. Nah jadi tentu sebelum melakukan pencampuran cuci tangan dulu ya. Nah, cuci tangan ini proses cuci tangan yang benar ya. Hmm. Kemudian persiapan tempat sterilnya, saya rasa eh, sudah ada di dalam clean roomnya tadi, ya. Nah, ini tadi pakai alat pelindung diri jadi lengkap, kacamata Google, masker N95, kemudian bajunya, ya, baju kemoterapi, kemudian menggunakan sarung tangan yang tebal. Jadi sarung tangannya juga spesifik ya, bukan sarung tangan biasa yang tipis itu ya. Hmm. Ya harus yang tebal, dan nggak bisa tembus juga dia. Ya, ini eh, beberapa jenis obat ya. Nah, bisa dalam bentuk vial ataupun dalam bentuk ampul, gitu ya. Nah, ini kita harus mengenal ya. Jadi alat suntik yang digunakan, jarum suntik, kemudian ampul ya. Ini. Nah, jadi semua alat bahan itu sudah disiapkan di dalam laminar airflow ya ataupun isolator di sini. Nah, sehingga dia nanti kalau ada uap, ada semburan dan lain sebagainya itu kita tidak terpapar ya. Nah, sudah safety dia. Jadi siapkan dulu semua di dalam lavnya. Ini proses mengambil obatnya ya supaya tidak tadi semprotan ya, menjadi semprotan atau semburan tadi. Jadi posisi ampul atau vial itu ya harus posisinya bukan tegak lurus ya, tapi posisi 45 derajat ya botolnya. Kemudian ya ini ya, jadi menurunkannya tegak lurus ya jarum suntiknya. Nah, untuk menghilangkan udara dalam ampul ya, biasa kita lakukan yang kita kenal G-motion ya, G-motion ya. Jadi ampulnya seperti ini dibalikkan, kemudian diarahkan ke atas, gitu ya. Hmm. Jadi eh, dengan G-motion ini gelembung udaranya akan hilang ya kalau di ampul.
Kemudian Ini Pak, mahasiswanya surat labnya nggak diambil-ambil jadi tahun 2000. ya. Kemudian nah ini ya. Jadi kalau kita mau ngambil, jadi setelah tadi pakai alat semua untuk mengambil larutan dari ampul ini ya. Nah, jadi di posisi nomor satu kita uh, diseka dulu ya, di lap gitu istilahnya ya, leher ampul dengan swab alkohol. Kemudian lakukan G-motion tadi supaya udaranya hilang ya, gelembung udaranya. Kemudian dipatahkan ampul dengan arah menjauhi petugas ya. Kemudian posisi tadi 45 derajat ya, posisi ampulnya letakkan di posisi 45 derajat. Nah, baru kemudian tarik larutan sampai habis ya, seperti ini. Itu cara menarik larutan dari ampul ya. Nah, nah, ini tentu labeling jangan sampai salah, semua harus dipastikan, terutama nanti identifikasi pasien, nomor batch sediaan rekonstitusi, biasanya kapan dilakukan rekonstitusi, sampai ke jam, ya, dia jam berapa dilakukan, karena nanti ada beberapa obat kemoterapi itu yang hitungan expired date-nya itu hanya dalam jam, ya, hitungannya dalam jam, jadi harus hati-hati. Jadi semua ditulis nomor batch, kemudian kapan dia expire-nya, nama pelarut, kemudian jumlah dosis dan konsentrasi, itu semua harus jelas ya. Nah, identifikasi petugas ya, siapa yang melakukan rekonstitusinya juga harus ada. Jadi ya tentu setelah itu selesai melalui pasbox ya. Nah, ini kalau kita lihat yang abu-abu itu pasboxnya, dari situ nanti diambil keluar dari clean room, baru dibawa ke tempat eh, pemberian kepada pasiennya ya. Nah, jadi ya ini harus sesuai dengan suhu ya, suhu penyimpanannya berapa setelah diformulasi gitu ya. Terutama untuk obat yang kalau sudah dicampurkan dia obat kanker ini, ada beberapa yang tadi termolabil ya, bersifat termolabil ya, jadi sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Ini pemberian obat ya. Nah, itu saya rasa sudah. Yang penting harus dipastikan semuanya ya. Nah, pasiennya betul ya, diverifikasi semua nama pasien, nama obat, dosis, volume larutan ya. Nah, ini ya. Jadi 5 benar ini. Jadi benar pasien itu bukan hanya identitasnya saja, tapi juga termasuk apakah pasien perlu penyesuaian dosis ya, dan apakah pasien layak untuk mendapatkan kemoterapi. Ya, mulai dari tadi SGOT, SGPT, fungsi darah, fungsi ginjal, fungsi jantung, semua harus sudah dipastikan. Ya, nah, nanti ini biasanya nanti dokter ya, nanti dokter dia menilai semua fungsi tubuhnya dan apakah dia bisa diberikan obat kemoterapi. Ya, ini benar obat, jadi benar pasien, ini benar obat, apakah obat yang dipilih tadi sudah sesuai dengan guideline.
kemudian regimen dan jenisnya, hati-hati untuk yang look-alike, yang mirip, kemudian yang namanya sama, tadi ya, ini juga sudah dibahas, harus dipastikan memang obatnya ya. Kemudian benar dosis, ya ini dosisnya harus pas ya, tentu ini sudah dihitung ya dosisnya. Jadi masing-masing obat punya dosis sendiri-sendiri, individual, jadi harus dihitung. Ini dosis rumus umum ya, yang sering digunakan untuk menghitung berapa jumlahnya. Jadi nanti biasanya dokter akan tetapkan target AUC-nya. Ya. Nah, jadi target AUC ini nanti tergantung dari kondisi pasien. Maka nanti dihitung. Ya. Hmm, berapa dosisnya. Kemudian harus ya tadi benar cara penyiapan, pelarutnya harus betul. Biasanya pelarut itu sudah bersama ya, diberikan bersamaan dengan obatnya. Waktu stabilitas harus kita pastikan. Kemudian ya kondisi penyimpanan setelah obat dilarutkan berapa syaratnya, harus pasti ya semua, termasuk keamanan dan pengemasan sampai obat habis terpakai. Kadang-kadang ada yang tidak habis ya, dan akan digunakan lagi misalnya. Kalau memang masih bisa digunakan, jadi itu harus betul-betul disiapkan ya dalam kemasan yang sesuai. Rutenya juga harus pas ya, apakah dia intravena, bolus, IV, ya, atau dia harus melalui intratekal, ini semua harus sudah diverifikasi. Atau per oral ya misalnya ya. Kemudian informasi obat. Nah, ini juga harus disampaikan kepada pasien, informasi dan edukasi ya. Obat yang digunakan, manfaatnya apa, kemudian efek samping yang mungkin terjadi, itu harus disampaikan. Kemudian dokumentasi, ya, semua ya, kalau dokumentasi ini tadi semua proses harus terdokumentasi. Ini PTO-nya, jadi setelah pemberian obat dilakukan monitoring ya, pemantauan terapi obat. Ya, ini rekomnya apa? Jadi waspada efek samping, ini harus diedukasi pasien. Bentar ya. Ya ini. Ini. Dan yang terakhir tentu pengelolaan limbah. Jadi sisa obat itu yang sudah kita gunakan, baik itu digunakan eh, selama proses pencampuran ataupun sesudah pemberian dari pasien itu ya semua harus diperlakukan ya. Nah, jadi seluruh personal yang kontak dengan obat tadi itu harus paham ya, harus sudah dilatih. Kemudian ekskresi pasien yang mendapat obat sitotoksik ya, mungkin mengandung senyawa obat atau metode aktifnya ya, double flushing
di toilet selama 3 sampai 4 hari setelah kemo. Jadi jangan cuma sekali ya, harus double ya flushingnya. Kemudian tentu semua alat yang digunakan untuk pencampuran, jarum ya, needle, siringnya, IV line-nya ya, infusnya dan lain sebagainya harus dibuang dalam wadah buangan khusus yang tidak tembus jarum ya. Nah, semua barang yang terkontaminasi harus dibuang dalam kontainer dengan label hanya untuk sampah sitostatika. Kemudian disil ya, disegel, kemudian dibuang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi di rumah sakit biasanya sudah ada prosedurnya ya untuk limbah sitostatika. Dan, jadi tentu tadi ya kolaborasi ini tadi saya rasa sudah. Nah, ini kalau kita bicara IPE, terutama kalau pasien kanker ya, nah ini akan sangat ini ya apa penting ya karena dia tim. Di situ harus ada farmasisnya, harus ada dokternya, harus ada perawatnya. Bagaimana care plan-nya itu harus betul-betul disepakati, disetujui dan diverifikasi, gitu ya. Berapa apa obatnya, jumlahnya berapa, apa saja yang diberikan, rutenya dan seterusnya, itu semua harus sudah diverifikasi, ya. Nah, sehingga nanti outcome-nya akan baik mudah-mudahan ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Artinya bahwa intinya obat handling sisasika itu harus ditangani dengan sangat hati-hati ya, mulai dari proses perencanaannya sampai ke monitoring evaluasi outcome dan penanganan limbahnya juga harus spesifik ya, harus eh, khusus ya untuk sitostatika karena tadi risikonya sangat tinggi ya, bukan hanya kepada pasien tetapi juga sangat berisiko kepada tenaga kesehatan yang menangani obat sitostatika tersebut ya, dan bukan hanya tenaga kesehatan termasuk juga cleaning service-nya gitu ya yang membersihkan dan tenaga-tenaga lain yang terlibat sepanjang eh, jalur penggunaan obat sitostatika ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk handling sitostatikanya pada kesempatan kita di hari ini ya. Mungkin untuk kuliah selanjutnya saya dapat 3 ya, 3 materi. Mungkin besok barangkali bisa Put, Besok, Pak. Jam berapa, Pak? Kira-kira, Pak? jam kuliahnya Putri ya, Jam 9 berapa, Pak? Besok. setengah 10 ya. Hah? Gabungan juga, Pak, sama kelas A, Pak. Iyalah, Ini kelas jam berapa tadi, Pak? 9.20 ya? ya, nah, 9.20 atau 9.30 lah. Kelas A besok ada eh, kelas nggak jam segitu? Kalau memang nggak ada, biar Ada gabung-gabung. kelas Farhan. Pak, sepertinya ada Pak kelas peracikan obat Pak. Kalau Oke. jam 1 bisa nggak ya Pak? Nah, Putri bisa Put. Nggak bisa, kami yang kelas B, Oh, kami, Pak, yang kelas B besok ada praktikum. Jam segitu siang. oh yaudah Pak, atau Mbak pagi aja Pak, nggak apa-apa Pak. Pagi aja. Iya Pak. Pak, izin Pak Jam untuk berapa? absen yang kemarin-kemarin gimana Pak jadinya? Ini langsung aja Pak, diabsenkan apa dari SS aja. Soalnya screenshot-screenshotnya ada terhapus-hapus Pak. Diliskan aja lah, dituliskan aja lah Put. Yang nggak hadir siapa gitu aja. Ya, Pak. Pertemuan. Ini nanti Eh, spreadsheet-nya aja Pak sekalian Pak ya. Dari Google ya Form. kan ada ininya, ada apa namanya? Screenshotnya ya.
Nah, screenshot, tuliskan dari situ gitu. Boleh Pak. Ini udah diambil belum screenshotnya? Ini Pak lagi diambil. Nah, iya. Untuk Farhan juga ya, Farhan ya. Iya Pak sekalian. Screenshotnya, Iya, Pak. Iya, Pak. nanti dikirim ke saya yang tidak hadir siapa gitu ya. Pak besok jadinya 9.20 ya. yang jadinya kelas kami aja Pak yang kelas B. Kelas Farhan gimana? Bisa Bisa? Atau nggak? nanti kelas Farhan ya Eh, mungkin terpisah. bisa, Pak. Bisa. Kalau Iya. kalau nggak bisa, ah, ya kalau bisa boleh ya, biar sekalian. Hmm. Pak. Berarti besok langsung 3 materi Oke, satu pertemuan apa 2 pertemuan Pak ikutnya? satu aja lah besok kan, kan terakhir. Oke. Ya, kan Baik. ini kita udah 2, Pak. tinggal satu lagi. Ya. Oke ya. Oke, Pak. Makasih banyak Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak. Yuk, selamat Waalaikumsalam. Makasih siang. banyak, Pak. Ya Pak. Yuk.